Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita kembali lagi berjumpa lagi di channel Alpin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini ya, kita akan proses perakitan kruk as dan gigi rasio untuk motor Jupiter Jet yang sebelumnya. Banyak sekali permasalahannya ya. Banyak sekali komponen-komponen yang mengalami kerusakan. Di sini kita akan coba merakit di bagian kruk as ya, dan di bagian gigi rasio, gigi transmisi untuk motor Jupiter Z yang sebelumnya kita belah mesin nih. Kita proses pemasangannya ya. Baiklah, tak perlu lama-lama, kita langsung ke proses pemasangan. Kita langsung ke proses tahap-tahap pemasangan. Apa saja yang mesti harus dicek sebelum kita rakit, sebelum kita pasang semua komponen-komponen yang ada di bagian tengah crankcase di sini ya. Baiklah, lanjut ke proses pemasangan. Yang mesti kita cek di sini ya. Yang mesti harus kita cek sebelum kita pasang di bagian tengah, ini kita harus lebih teliti lagi ya. Karena untuk di bagian tengah nantinya ada kerusakan sepele seperti bearing ya. Kerusakan di bagian bearing sudah mengalami goclak, sudah goyang bearingnya. Ini harus diganti ya, karena di bagian tengah resikonya lumayan ribet. Harga bearing tidak seberapa, misalkan harga bearing tidak seberapa, tapi untuk ongkos jasa buka pasangnya yang mahal ya. Jadi kita dipastikan sebelum pasang semua komponen part-part yang ada di bagian tengah crankcase di sini, lebih tepatnya gigi rasio dan kruk as di bagian tengah, kita harus cek komponen-komponen yang mestinya harus kita cek ya. Pertama yang mesti harus kita cek di bagian bearing ya. Di bagian bearing di sini 1, 2, 3 ya. Bearing gigi rasio dan bearing ship drum di sini, ini harus kita cek semuanya ya. Yang mesti harus kita cek di bagian bearing ini semuanya sudah melalui pengecekan ya. Kita sudah cek hasilnya di bagian bearing ini masih bagus, masih bisa layak dipakai ya. Jadi kita tidak ganti. Pertama di bagian bearing ya, di bagian bearing. Dan selanjutnya di bagian gigi rasio. Di sini bisa teman-teman cek secara teliti, dilihat-lihat. Ya, pokoknya dilihat-lihat, dicek secara teliti, takutnya ada yang retak atau gimana, bisa diganti ya. Di bagian sini. Ini sudah melalui proses pengecekan kita ya, sebelum kita mulai video sudah kita cek. Di bagian gigi-giginya tidak ada masalah ya. Di bagian gigi-giginya, gigi rasionya tidak ada masalah. Dan untuk sebelumnya ya, di bagian persnelengnya, di bagian giginya juga tidak ada masalah. Cuman agak keras dioper gigi ke belakangnya. Ini bukan dari gigi rasio, melainkan di bagian as persneleng yang bukan kepunyaannya ya. Bisa teman-teman lihat video sebelumnya proses pembongkaran. Pokoknya ini di bagian gigi rasio tidak ada masalah ya, sudah kita cek. Dan selanjutnya ya, di bagian pompa oli di sini, di bagian pompa oli ini harus dicek ya. Takutnya ada sumbatan-sumbatan. Ini sudah kita cek, sudah kita bersihkan di bagian pompa oli, karena sebelum-sebelumnya banyak sekali lumeran-lumeran lem ya, yang menyumbat ke bagian sirkulasi oli. Salah satunya di bagian sini ya. Bisa teman-teman lihat di video sebelumnya, di live streaming sebelumnya ya. Kita di sini tidak live streaming karena WiFi-nya sedang gangguan, sedang error, makanya kita record menggunakan video ya, divideokan, bukan di live streaming. Tuh WiFi-nya error. WiFi-nya error. Berkedip 1 doang. Kalau normal dia berkedipnya 2. Ya. Di bagian sini dipastikan, cek deh.
Nih di bagian sini jangan sampai ada kotoran atau lem-lem yang lumer yang berantakan, nantinya dia akan menyumbat ke bagian sirkulasi oli ya. Dan di bagian sini juga ini harus benar-benar bersih. Nah, dan juga di bagian sini nih, di bagian oil jet. Nah, di sini. Nah, di sini tidak terlihat, kadang-kadang disepelekan ya. Di sini itu ada oil jet, semprotan oli. Ya, saat motor berfungsi bekerja dengan baik, motor berputar, pompa oli bekerja, di sini akan mengeluarkan semprotan oli. Seret oil jet yang nantinya akan melumasi ke bagian dinding boring, di bagian linier, di bagian gelasan atau di bagian komponen piston ya. Di sini. Kalau di sini tersumbat, nantinya beresiko boring cepat aus, cepat rusak di bagian boring, bagian blok silinder dan komponen-komponen yang ada di bagian blok silinder di sini. Ya, seharusnya mengeluarkan semprotan oli di sini. Di sininya tersumbat. Ya, ini harus dipastikan. Cara pengecekannya gini. Angin. Nih cara pengecekannya. Ya. Bisa teman-teman semprot di bagian sini, masukkan, ulah semprot. Ya, masukkan di sini, balikan. Ya, di sini kita dirasakan. Kalau misalkan tidak tersumbat, ya, di sini akan keluar angin. Ya, coba semprot. Nah, ini akan keluar angin, tambahkan angin, berarti menandakan ini tidak ada sumbatan. Nih, untuk memastikan indera penglihatan teman-teman, nih, kita gunakan plastik nih. Dimana di sini kalau keluar angin, si plastik ini akan tertiup. Coba, tuh. Ya, pertama di sini, ya, semprot deh. Di sini, ini jangan sampai tersumbat. Nah, dipastikan plong. Selanjutnya di sini, nih. Nah, di sini lubang sirkulasi yang menuju ke silinder kop. Di sini juga jangan tersumbat. Untuk video sebelumnya bisa teman-teman lihat video sebelumnya, di sini banyak sumbatan lem sebelumnya ya, di sini. Nih, di sini. Bisa kita semprot di sini, nih dari sini nih. Nah, set. Dirasakan dari sini. Ini akan keluar angin loh. Nah, bisa pakai ini juga untuk memastikan. Ya. Tuh. Ya. Berarti ini memastikan bahwa di bagian lubang ini tidak tersumbat ya, tidak ada sumbatan lem atau jenis apapun yang menyumbat ke bagian lubang sirkulasi oli yang menuju silinder kop ya. Nanti dia akan masuknya ke sini melalui sini sumpit ya, tusuk gigi, baut tusuk gigi silinder kop dan blok silinder, penahan silinder kop dan blok silinder, dia akan masuknya ke sini set, nanti masuk ke silinder kop dan melumasi ke bagian komponen-komponen yang ada di bagian silinder kop. Ya. Ini sangat penting sekali sirkulasi oli. Untuk pengeleman di sini jangan terlalu banyak di sini nih. Nih, di sini. Nah, di sini jangan terlalu banyak untuk pengeleman. Nantinya bisa lumer masuk ke bagian menutupi sirkulasi lubang oli di sini. Jadi untuk pengeleman di bagian sini jangan terlalu banyak-banyak, jangan terlalu banyak-banyak, tipis-tipis saja ya. Dan diusahakan menggunakan lem yang saat posisi mesin panas, lem akan mengering ya. Jangan menggunakan lem sealer ya. Menggunakan lem yang terkena panas menjadi kering. Ya, kalau sealer terkena panas dia semakin lem itu merekat ya, lem sealer dia tetap teksturnya akan seperti karet ya, tidak mengeras. Jadi gunakanlah lem yang sekiranya mengeras, lama kelamaan dia mengeras ya. Untuk di bagian sini, tapi bebas, terserah selera masing-masing teman-teman semua.
Jika nyamannya menggunakan sealer, mangga ya. Jika teman-teman nyamannya menggunakan lem yang keras, yang lama kelamaan menjadi keras, mangga ya, tergantung kenyamanan ya. Kalau misalkan kita pemasangannya hati-hati, menggunakan lem apapun tidak masalah. Yang penting pemasangannya kita harus hati-hati ya, teliti. Baiklah, lanjut ke proses pemasangan. Saya kira untuk pengecekan di bagian sini ya sudah cukup. Di bagian bearing sudah, di bagian sirkulasi oli sudah ya, di bagian gigi rasio ini sudah ya, sudah melalui pengecekan. Untuk di bagian sini ya, saya kira sudah selesai pengecekan. Jika ada yang belum kita jelaskan ya, jika belum ada yang kita jelaskan di bagian gigi rasio, di bagian crankcase bagian tengah, silahkan komentar di kolom komentar, nanti insya Allah saya jawab ya. Tapi insya Allah jika ada luang waktu, nanti insya Allah saya jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua ya. Baiklah, lanjut ke proses pemasangan. Sebelum kita pasang ya, di sini kita kasih oli si bearingnya supaya lancar. Karena ini proses bekas pencucian ya. Supaya lancar bagian bearingnya. Nah, lembut lagi suaranya karena bearingnya tidak rusak di bagian bearing rasio ya. Baiklah, selanjutnya kita pasang gigi rasio. Nah, untuk gigi rasio ini tak usah khawatir ya. Untuk gigi rasio di bagian gigi rasio sekunder ya, ini aman, tidak mungkin merotol, tidak mungkin lepas ya, karena di sini ada senap ring penahan gigi rasio, di sini juga sama paten ya, jadi tidak akan mungkin berantakan untuk gigi sekundernya. Yang lepas di bagian gigi primernya saja nih. Nih, yang lepas di bagian gigi primer. Itu pun ada 2 gigi, no. Pertama ini dan ini. Dan di sini ada ring 1 nih. Nih, ring kecil. Ringnya cuma 1 di sini doang. Tuh, nggak ada lagi. Ya, tuh. Lepas. Lanjut ke proses pemasangan. Untuk pemasangan ya. Pertama kita pasang di bagian gigi ini primer. Nah, di sini kita pasang 1 dulu, klep. Ini pemasangannya giginya harus klep masuk, jangan terbalik seperti ini. Kalau terbalik dia tidak akan mungkin bisa, no ya. Klep, tidak ngigigit, tidak gini, klep. Nah, harus gini, celep. Nah, posisinya seperti ini ya, bisa dipahami dan dimengerti, bisa diingat. Nah, klep. Lagi pula kalau misalkan salah pemasangan kayak gini nggak akan mungkin masuk ya. Saat kita pasang ke bagian sini nggak akan mungkin masuk, susah ya, pemasangan capit udangnya susah. Kita pasang seperti ini, klep ya. Hah? Keteng kok ya. Nih, kita tunda dulu, ada yang beli rantai keteng. Baiklah, kita lanjut ya. Pertama gini ya, ini kan posisinya seperti ini nih. Ya, bisa dilihat. Nah, untuk pemasangan, nah ini posisinya kayak gini, nih kayak gini ya. Nah ya, kayak gini.
Kalau gini susah, kayak gini tuh, klep. Ya. Posisikan seperti ini. Kita pasang di sini. Ya, nih liatin. Klep. Untuk di bagian sini otomatis gigi kita masukin ke dalam sini. Nih. Oh, yang sini. Pasang. Nah. Kayak gini. Ya, mudah kan? Mudah apa tidak? Kayak gitu. Nih setelah seperti ini, nih ya. Nih. Ya, bisa teman-teman lihat nih, klek tuh ya. Di bagian otomatis ini, nih, otomatis gigi 4 ya. Nih. Kita pasang ke bagian sip drum. Di sini ada knoknya, penceng gede. Nah, di sini. Klek, puter. Slek. Nah, masuk ya. Puter. Klek, masuk. Setelah seperti ini, ginikan lagi. Up. Ya. Kita pasang nih capit udang. Kalau kita nyebutnya capit udang terserah, bebas ya teman-teman semua mau nyebutnya apa, mau capit kepiting kayak mau capit apa kayak, kita nyebutnya capit udang. Bahasa tekniknya kurang tahu apa ya, lupa. Pokoknya ini capit udang yang kayak ginian, mirip capit udang. Nah, untuk pemasangan di bagian sini, nih. Di sini ada yang R dan ada yang L, nih. R, L. Dimana yang R ini bentuknya lebih besar dan lebih lekuk. Ini letaknya di dalam, di bawah sana, di bagian gigi primer. Maaf, bukan primer, gigi sekunder maksudnya nih. Untuk pemasangannya, ini angkat, klek ke atas ya, klek. Ini angkat, klek ke atas, lanjut. Yang bawah, yang di bagian sekunder angkat, klek. Nah ya, klek, angkat kayak gini, slek. Nah, setelah seperti ini bisa kita masukkan ke bagian dalam. Klek. Ya. Akan mudah dia masuknya. Klek. Tuh. Diusahakan di bagian sini paskan dulu. Nih, di bagian seperti tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Klek. Ke bagian knoknya. Klek. Setelah masuk seperti ini, ya, tuh. Ya. Kita turunkan lagi. Ini. Nah, ini agak diputer nih. Nah, ya. Tuh. Lanjut kita pasang nih capit udang yang L. Pasangnya di sini mudah ini mah, klek. Putar ke sini, klek, slek. Ya, tuh. Nah, setelah seperti ini kita pasang ini nih, penahan capit udang, ya. Di sini ada pernya 2. Per nade? 2. Hadirkan be. Nah, pernya ini nih 2 nih yang gede. Pernya yang 2 yang paling gede. Kita pasang di sini, klek ya. Lalu kita pasang, masukin. Berhubung di sini kalau kita masukin dia jatuh, kita kasih setempet di sini. Setempet deh. Di sini klep, jangan terlalu banyak. Yang penting di bagian pernya atau di bagian pegasnya ini tidak lepas saat kita pasang. Tuh ya. Nah, nggak lepas noh ya. Lanjut kita pasang, kasih oli dulu nih, kasih oli. Cet ya. Kita pasang. Lah. Nih sebelum dipasang dipastikan ya. Nih di bagian sini fokus, kamera fokus. Nah, di bagian nih, di bagian capitan udang ya, harus pas ke bagian jalur di bagian sip drum. Klep. Nah, kalau ini posisinya klep di sini nih. Ya, di sini klep. Ya, klep di bagian sini. Ya, ini pasti pas dengan jalur di bagian sip drum. Gelap. Nah, ya jelaskan.
Sekarang tinggal kita pasang, masukin deh. Pakai perasaan. Dorong. Klok. Nah, waduh, moncrot. Moncrot bawahnya, guys. Tuh, keluar oli, guys. Tuh, moncrot. Bunyi, gas. Bunyi, guys. Tuh, cok. Ya, bunyi. Nah, udahlah. Mantap. Selanjutnya, pasang di bagian yang atas. Kalau yang atas tidak harus pakai grease atau stemplet karena dia tidak akan jatuh. Selanjutnya, nih, pasang ini gigi yang terlepas paling atas. Masukin, jangan kebalik kayak gini, ya. Jangan kebalik kayak gini. Nih, kayak gini. Set. Plok. Masukin. Plok. Nah, setelah seperti ini, ya. Di sini ada ring satu. Ring kecil. Nah, nih coba. Nah, bentuknya kayak gini. Ya. Ini jangan sampai hilang, jangan sampai tidak terpasang. Plak. Nah, setelah seperti ini, berhubung di bagian switch netral di sini tidak kita buka, ya. No, masih menempel. Kita pasang ini. Banyak teman-teman yang menanyakan letaknya di mana, Bang? Ini, nih. Ya, kalau yang menontonnya laki-laki, ini sama persis seperti kepunyaan laki-laki ini. Tuh, ya. Tuh. Sama kan? Kalau nggak sama, berarti belum disunat, ya. Ini letaknya di sini. Letaknya di sini. Pluk. Nah, masukin di lubang ini. Selanjutnya pasang ini yang mirip punyamu. Tuh. Pluk. Nah, dorong sampai main kayak gini nih. Nah, karena ini berfungsi untuk mengirimkan sinyal massa, ya. Nih, mengirimkan sinyal massa ke bagian sensor, ya. Tuh. 1, 2, 3, 4 netral. Ya, 1, gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4 netral. Ini akan mengirimkan sinyal massa ke bagian indikator LCD di bagian kilometer. Ya, ada 5 titik, 1, 2, 3, 4, 5. Gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4 netral. Nah, selanjutnya setelah kita pasang seperti ini, nih ya. Setelah kita pasang seperti ini, lanjut kita pasang kruk as. Ya, kita pasang kruk as. Dek, jangan kruk as dek. Jangan gitu. Ya. Berhubung untuk di bagian sini, ya, untuk jenis motor Jupiter, nah, bearing dulu dipasang di sini. Bearing pasang di sini, ya. Karena kalau untuk ke bagian kruk asnya ini mudah masukinnya. Kluk, ya, mudah, longgar. Kita pasang bearing dulu di sini. Kita kasih oli. Kita kasih oli. Oke, guys. Kita kasih oli. Nah, kita pasang, ya, nih. Ukuran bearing yang sebelah kanan 6205, ya, ukuran bearingnya. Pasang di sini. Nah, ini untuk pemasangan bearing ada berbagai macam teknik, ya. Untuk pemasangan bearing ada yang dipanasi, ada yang diketok bebas, ya. Kalau dipanasi nanti kita nambah biaya lagi untuk beli alat pemanasnya. Ya, kalau kita ketok saja, yang penting hasilnya sama, bagus, ya, maksimal. Kalau pengerjaannya secara teliti,
Mau cara gimana pun tidak masalah, jangan dipermasalahkan, menyilang. Nah, cara getoknya gini, puter perlahan, karena di bagian sini sangat presisi sekali ya, sangat presisi, jadi harus kita putar kayak gini. Oh, tidak perlu kencang-kencang, pakai perasaan, tapi perasaannya jangan disamakan dengan perasaan ke istri. Kalau perasaan ke istri beda. Nih, terakhir kita harus pakai irama mukulnya. Udahlah, ngantuk nantinya. Bohong ya. Tidak mesti harus pakai irama. Yang penting si bearing ini masuk. Bercanda, bercanda bos. Kalau kita live streaming enak ini sambil ngobrol-ngobrol. Berhubung jaringannya error, WiFi-nya error. Untuk selanjutnya di bagian sini kita sudah selesai di bagian sini ya. Lanjut pemasangan ke sebelah sini. Angkatlah deh, geser aja deh. Nah, geser up. Angkat aja, ganti. Nah, bisa kayak gini ya. Nih. Coba hudang lah deh. Ya, hudang ini mah di hudang lah seorang anak. Tadi ya. Di sini kita kasih oli dulu. Nah, di bagian bearing ini, ini kasih oli dulu. Set. Ini masih pada aman bearing di bagian sini. Ya, ini kita kasih oli. Nah, untuk bearing yang di bagian magnet ini kodenya 6304 ya. Tuh. 6304. Kita kasih oli juga. Oli Venta, oli lah. Oli nanadrem boy. Tanya tapi lah. Tapi ade. Dinum ya ade. Baru kita bos. Nih selanjutnya kita pasang. Nah untuk yang punya motor di sini, yang punya motor sebenarnya minta live streaming ya, yang punya motor. Tapi di sini berhubung WiFi-nya ada gangguan, ya kita tidak live streaming, kita record, kita bikin video saja ya. Yang penting videonya tidak kita skip dan tidak kita potong ya, apa adanya. Tidak jauh beda seperti live streaming ya. Nih setang baru tuh ya, setangnya baru. Yang punya motor bisa lihat setangnya baru, bearing kruk as baru tuh ya, baru. Kanan kiri bearingnya baru tuh, celan deh tuh, bearingnya baru kanan kiri, setang seher, bearing kruk as kanan kiri baru ya. Lanjut kita pasang. Kalau untuk di bagian gigi rasio sudah kita cek tadi, tidak ada yang diganti di bagian, maupun di bagian gigi rasionya maupun di bagian bearingnya. Lanjut kita pasang. Pasang. Klep. Ya. Jadi untuk teknik pemasangannya seperti ini, sawang sulna. Teknik pemasangan seperti ini, kita pasang dulu di bagian sini sebelah. Karena untuk jenis motor Yamaha, motor Pega, Jupiter lebih tepatnya, yang keras bearingnya sebelah sini, sebelah magnet ya, sebelah magnet yang keras yang menempel kruk asnya. Kalau ini bearingnya lepas di sini, tapi kesininya longgar, mudah untuk masukkan.
tidak begitu longgar, jadi sangat presisi masuk ya di bagian sini. Jadi untuk mempermudah proses pemasangan nantinya, kita menyatukan crankcase yang sebelah kanan dan crankcase yang sebelah kiri. Kita pasang sebelah-sebelah dulu. Ini untuk teknik pemasangannya di bagian sini. Ini juga macam-macam teknik ya. Ada yang dipanasin, ada yang dipukul, pokoknya ada yang pakai kleker, ditarik dari sebelah sana ya, bebas. Kalau teman-teman menggunakan alat yang lebih canggih lagi, maka lebih bagus ya, menggunakan alat yang canggih lagi. Tapi di sini kita menggunakan teknik ketok, teknik manual ya. Sekali lagi di sini saya terangkan, bebas mau pasangnya pakai alat canggih seperti apapun, bebas ya. Yang penting tujuan kita sama, memasang truk as dan alhasilnya bagus ya, tidak ngegol ya. Tujuan kita sama, pemasangan kruk as ke bagian crankcase dan hasilnya tidak ngegol nantinya ya. Sekali lagi saya ulangi, walaupun menggunakan teknik manual, kalau pemasangannya secara teliti menggunakan akal logika ya, tidak mungkin ngegol ya. Lanjut cara pemasangannya nih. Untuk teknik manual, teknik ketok, cara pemasangannya kita pukul, tapi pukulnya jangan sembarangan pukul ya. Nantinya kalau sembarangan pukul kena kasus pidana ya, KUHP. Bercanda ya, jangan dianggap serius ya. Bisa teman-teman bedakan mana candaan, mana yang serius. Nih, sekarang kita proses pemukulan. Kalau proses pemukulan kita pahami dulu di bagian kruk as ya. Bisa teman-teman lihat di sini kopong ya. Titik tumpunya bukan di tengah, melainkan titik tumpunya di sini dan di bawah ya. Tengah kopong, tengah titik tumpunya di bagian sini, di bagian big end ya, di bagian pen connecting rod ya, di bagian sini. Kalau kita pukul ya, pakai akal logika dulu ya. Kalau kita pukul di sini, otomatis ini akan tertekan, klak, pasti ngegol ya. Kalau kita pukul di sini, ini menurut versi saya, akal logika saya ya. Kalau kita pukul di sini pakai pipa, klek, di sini misalkan dimasukin, klek, dipukul dari sini, otomatis ini akan tertekan ke sini, klek, ngegol ya. Ini akan ngegol, pasti miring ya. Menurut saya ya. Kalau bisa sih mangga dipukul di sini juga bebas ya. Bebas kalau bisa, tujuan kita sama, jangan ngegol. Nah, terus di mana yang mesti harus kita pukul? Nah, kita lihat dulu dari bentuk kruk asnya. Nih, kita kan tujuan kita memasukkan bearing yang bawah ya. Sedangkan bearing yang bawah titik tumpunya pas di tengah ya, titik tumpunya pas di tengah ya. Jadi yang mesti harus kita pukul di bagian bandul yang paling bawah. Di sini yang kita pukul bandul yang paling bawah ya. Di sini. Kalau kita pukul di sini ini akan aman karena titik tumpunya di tengah. Ya. Titik tumpunya di tengah. Langsung kita pasang. Capek ngomongnya. Ya. Langsung kita pasang. Cara pemukulannya pelan-pelan. Disilang. Nah, silang. Untuk pemukulannya jangan sampai menghajar ke bagian sini nih. Nih, kalau nanti menghajar ke bagian sini, bisa nanti pompa olinya bocor ya. Sebelum naik ke bagian silinder kop dan komponen-komponen lainnya, akan ada kebocoran di sini. Si oli langsung masuk keluar tampungan lagi, ya, ke tampungan karter oli, ke tampungan oli. Kalau bocor di sini, percuma ya. Walaupun pompa oli bagus, kalau bocor di sini, olinya akan keluar. Tidak muncrat ke sini nih. Mana lubangnya? Oh, bukan di sini. Nih, lubangnya di sini nih. Kalau bocor di bagian sini, klep, oli kan akan masuk ke sini, dia akan keluar lagi. Ya, set keluar, set keluar. Lanjut ke proses pemukulan. Nah, pakai perasaan, puter deh, puter. Nah, puter nih, terus puter-puter.
Masa kecil kurang bahagia muter-muter ini. Bebas ya, mau pakai irama juga bebas, enggak juga bebas. Aduh. Bukan deh. Nih, kita pindah posisinya gini. Diraba, dilihat di terawang. Nah, ini harus sabar. Bentar lagi. Paling sejam lagi. Bohong ya, nggak bakalan sejam, paling 2 jam. Wih, nambah. Putar gitu kan, jangan dia. Nah, nanti masuk deh. Masuk. Semuanya akhir. Nih kalau sebentar lagi kayak gini nih ya, nih posisinya. Nah, si setang ini, nih si setang ya, si connecting rod, jangan diposisikan kayak di sini, karena ini sudah masuk. Ini jangan diposisikan di sebelah sini. Nantinya ngejepit dia harus dipas ke bagian lubang crankcase di sini nih, ya. Posisikan di tengah. Ya, pasang lagi, belum merata, sedikit lagi. Nih ya, aduh, kita lihat dari belakang. Set. Sudah masuk apa belum? Nah,
Bisa teman-teman lihat dari sini. Layak apa layak? Tuh. Dari sisi sebelah sini. Nah, kita zoom. Kali lagi, lebih dekat. Nah, tuh di bagian pinggiran ininya, ini harus ngepres tuh. Semuanya. Kelihatan nggak? Tuh. Nih, cek landai ya. Kameranya terfokus. Ah, fokus. Nah, ya, tuh. Ya, harus merata. Ya. Nah. Ini gak akan mungkin ngegol, ya. Kalau dipukulnya di bagian bandul yang bawah, gak akan ngegol, gak akan goyang dompet. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, gak akan ngegol. Tuh. Tuh ya. Tuh. Center apa baterainya? Tuh. Tuh. Karena di sini masih pakai bearing satu, tuh masih goyang. Kalau pakai bearing satu, tuh ada goyang. Tuh. Kalau bearing satu ini ada spasi goyang sedikit. Nanti kita akan putar lagi memastikan ngegol apa tidak di bagian sini. Pasang ke sini dua-duanya. Nah, baru kita bisa lihat. Tuh. Ya. Dilap. Dibersihkan dulu. Karena kita mau proses pengeleman. Nah, di sini juga ya. Saat kita proses pemasangan ke tukang bubut, ya, tukang bubut agak sedikit komplain di bagian mana? Nih, takut kena paido mungkin ya, takut disalahkan mungkin. Di bagian ujung sini, nih. Di bagian ujung kruk as di sini, kemungkinan tadinya bekas dipahat. Mana baut nanti ada? Kayak pahatan le? Bahan di gurinda bukan lagi nya. Oke, cobain bautnya. Mur. Nu kanan. Nu bagian kopling. Dek. Ya, di sini bekas dipahat. Nih, di bagian ujungnya pembukaan bautnya sebelumnya dipahat pembukaan murnya. Jadi di bagian ujungnya di sini ada bengkok. Ada bengkok sedikit ya. Nah, bengkok sedikit. Ya, tuh. Ada bengkok sedikit di bagian ujungnya, tapi kalau untuk dari sini ke sini masih sentral, tidak ada masalah. Tuh, ya. Bautnya bekas dipahat. Bahkan kita mau melepasnya juga ini digerinda dulu ya, karena di bagian segi limanya sudah tidak beraturan, sudah banyak yang sobek-sobek, makanya kita gerinda. Jika tidak percaya proses pelepasannya, bisa teman-teman lihat video sebelumnya ya, lihat video sebelumnya. Kalau enggak, di kolom deskripsi nanti insya Allah saya cantumin linknya ya untuk proses pembongkaran. Jadi apa saja motor ini permasalahannya apa saja bisa teman-teman lihat ke belakang. Nah, di bagian sini ini dipahat. Proses pemahatannya tidak menggunakan teknik. Sama, dulu juga saya dipahat, tapi proses pemahatannya menggunakan teknik ya. Dipahatnya jangan terlalu berdiri kayak gini. Kalau berdiri kayak gini pasti akan ngegol. Si ujung as ini pasti akan bengkok. Ujungnya dari derat ke atas akan bengkok. Ya, di sini. Jadi teknik pemahatannya agak miring sedikit. Nah, supaya tidak terjadi bengkok di bagian sini. Ya.
Lebih bagusnya lagi menggunakan impact supaya tidak ada efek nantinya, tidak bengkok ke bagian kruk as. Ya. Terus gimana Mas kalau bengkok di bagian sini? Di sini tidak begitu dipermasalahkan kalau bengkoknya sedikit, ya. Di sini kalau bengkoknya sedikit di bagian ujung, terkecuali ngegonya dari bawah sampai sini nih, sampai bosing di bagian one way check, ya. Kalau bengkoknya dari sini, ini akan ada efeknya, akan ada masalah, timbul masalah nantinya. Kalau bengkoknya di bagian sini dari derat ke atas, kalau bengkoknya sedikit tidak akan menjadi masalah, karena di bagian ujung sini bukan besi melainkan seal. Jadi seal fleksibel, ya, dia ke kanan ke kiri, ya, akan ngikutin gerak di bagian ujung kruk as. Di sini akan ngikutin, ya. Kalau longgarnya sedikit, kalau bengkoknya sedikit maksudnya, ya. Tapi di sini juga kalau bengkoknya parah, ini harus diperbaiki karena nantinya merusak. Resiko akan cepat rusak ke bagian seal bak kopling, ya. Di bagian seal bak kopling akan cepat rusak, akan cepat aus di bagian sealnya, ya. Nanti kita jelaskan lagi saat proses pemasangan di bagian bak kopling dan komponen-komponen yang ada di bagian bak kopling, di bagian magnet, dan di bagian silinder dan silinder kop, ya. Nanti kita insya Allah akan selalu update, ya, akan selalu update untuk motor ini, ya, karena yang punya motor request untuk pemasangan dari awal sampai motor hidup itu harus update, ya. Yang punya motor pengen lihat. Nanti insya Allah saya update apa-apa saja komponen yang diganti. Kita lanjut pasang lem. Lap. Pengelemannya harus rapi di bagian sini. Jangan ada lumeran-lumeran, nantinya akan beresiko tersumbat ke bagian sirkulasi oli, akan menyumbat ke sirkulasi oli. Terutama di bagian sini nih. Nah, di sini nih. Sengaja, ya, tidak kita percepat, tidak kita potong videonya, biar real apa adanya, ya. Apa yang terekam di video sesuai dengan keadaan saat kita memulai video dari awal sampai akhir untuk pemasangan kruk as dan gigi-gigi rasio komponen-komponen yang ada di bagian tengah kruk as, bearing, gigi rasio. Kalau untuk pemasangan di bagian bak kopling dan di bagian bak magnet, di bagian blok silinder, di bagian blok silinder kop, insya Allah nanti kita live streaming, ya, siaran langsung. Tapi kalau untuk live streaming, ya, kualitas ininya videonya agak jelek, ya, agak kurang bagus lah, tidak seperti kita buat video seperti ini, tidak seperti kita merekod, ya, membuat video seperti ini, hasilnya lebih jernih lagi, lebih terang lagi, ya. Jadi tidak mengurangi indera penglihatan kita saat proses pemasangan. Kalau live streaming biasanya gambarnya kurang begitu bagus, ya, kemungkinan dari smartphone-nya, dari handphonenya kurang canggih, ya. Dan juga kemungkinan dari sinyal WiFi-nya agak lelet, apalagi pas kita tengah live streaming, kita lagi live streaming, mati lampu atau gangguan, waduh, ribet, ya. Kita lagi enak-enak live streaming, lagi ngomong-ngomong, tahu-taunya jaringannya error atau mati lampu, udah, ya, tamat filmnya. Tapi lebih enak kayak gini sih, ya. Lebih enak dibuat video kayak gini, lebih terang hasilnya, lebih jelas proses pemasangannya. Kalau live streaming itu secara gimana ya, secara langsung. Jadi tidak ada yang dipotong, tidak ada yang dipercepat, pokoknya apa adanya. Kalau live streaming
apa adanya kalau live streaming. Jadi kondisi saat live di video itu sama persis saat kondisi di bengkel saya kalau live streaming. Kalau ini kan kita buat video ya, belum nanti kita uploadnya lama ya. Itu juga kalau misalkan jaringannya bagus ya, tidak ada halangan, mungkin upload videonya lancar-lancar saja. Tapi kalau misalkan jaringannya jelek ya, jaringannya kurang canggih, mungkin paketnya yang murah bisa sampai 1 hari upload berdurasi 1 jam, bisa sampai 1 hari ya. Kita upload hari ini ya, nanti masuk ke YouTube-nya besok. Jadi prosesnya lama. Kalau live streaming langsung, tapi resikonya gambarnya kurang bagus. Tidak seperti bikin video kayak gini. Kalau gini hasilnya bagus, jernih tuh. Dideketin juga jernih, tangannya kelihatan pori-porinya tuh. Jadi hitamnya kelihatan, tangannya jeleknya kelihatan tuh. Beda sama tangan saya tuh. Tangan saya putih, sawo mateng ya. Kalau ini tangan pengusaha. Kalau ini tangan pengusaha, tangan ini apa, pekerja keras, sama kayak saya juga. Siapa lagi kalau bukan yang ngalem diri sendiri, gampang orang lain, diri sendiri dulu yang ngalem ya. Mungkin ini bawaan lahir ya, tangannya beda. Ini agak semu-semu hitam. Kalau ini sawo matang. Kalau kita samakan dengan sawo, mungkin ini agak sedikit agak busuk sawonya. Tuh. Jangan membanggakan diri, tidak baik. Karena yang menilai itu bukan diri sendiri ya, yang menilai itu orang lain. Wis tah, geus tah. Rata geus. Rata. Rata. Nah. Iya. Penting dia ya. Jangan ada yang lumer-lumer. Kalau coklat enak ya, lumer mantap. Kalau coklat yang lumer itu bagus, enak, banyak coklatnya. Kalau ini lumer tidak baik. Nah, setelah seperti ini ya, lanjut tinggal kita pasang. Ini kasih oli. Ini kasih oli. Nah, kita olinya dimakan. Apa yang dimakan? Oli diminum, oli mah bukan dimakan. Yang dimakan mah roti. Nih, pasangkan ya. Nah, siap. Posisikan seperti itu. Klek, ininya ke sini dan setang ke sini. Lepaskan bagian gear. Goyang-goyang, goyang senggol, goyang. Biasanya agak sedikit agak susah di sini kalau tidak rata nih. Klek 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 klek. Putar gear. Klek 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 klek. Digoyang yang dangdut. Terlalu semangat menggoyang. Nah, tuh ya. Mudah masangnya. Ya, tuh. Sudah merapat, putar. Es non eta. Cendol. Ya iya puter ya. Iya nak. Nah, ini nak tangtungan. Set. Berdiri. Nah, gitu. Nah, gini. Nah, bisa teman-teman lihat untuk pemasangannya. Tuh. Ini kameranya fokus, Bos. Nah, fokus. Nah, ini sudah rata noh. Set. Tidak mesti harus pasang baut, dikencengin ya. Kerlek supaya tertarik. Tidak mesti. Sudah enak. Klek. Masangnya mudah. Klek. Tidak ada pukul-pukul, tidak ada baku hantam. Kalau pemasangannya di bagian bearingnya kita pasang dulu di bagian crankcase sebelah ini, sebelah kopling, dan kruk asnya kita pasang dulu di bagian crankcase sebelah magnet. Ini kita masukinnya, kita satuinnya mudah. Klek ya, empuk.
Ya, balik lagi, pasang baut. Mantep. Ini untuk baut crankcase yang bagian tengah, jumlahnya kalau nggak salah ada 9, kalau nggak salah ya. Kalau salah maaf lah, namanya manusia, sifatnya lupa dan salah. Tok-tok oleh-olehan, anu montok lo bacolean. Congean. Pasang bro, bautnya. Untuk pemasangan baut di sini ya, untuk pemasangan bautnya. Nih, ini beda-beda bautnya. Tuh. Beda, Bos. Kalau punyanya ini, sebelum kita kencangkan, masukin klek. Nah, semua ya berjarakan 1 cm sebelum kita pasang. Jatuhin aja kayak gini, klek. Nah. 1 cm, semua 1 cm. Berarti itu menandakan baut kepunyaannya. Ya. 1 cm semua. Ini untuk mencucinya ya. Bisa teman-teman lihat di video sebelumnya pas pembongkaran. Kotornya parah bro, kotornya parah bos. Ya, kotornya. Ini untuk mencucinya saja prosesnya lama. Pengen bersih seperti ini, prosesnya lama. Ini juga untuk mencuci di bagian sini, bensinnya pakai bensin kita ininya apa? Nyucinya habis berapa ribu? Udah habis 45.000. Cuci di bagian sini, nyuci di bagian boring, nyuci di bagian silinder kop, habis 45.000 barusan ya. Kemungkinan nanti ada akan tambahan. Apalagi kita untuk di daerah saya bensinnya mahal ya. Untuk eceran, kenceng deh. Untuk eceran bensin di sini tidak ada pertalit ya. Adanya Pertamak. Bensinnya Pertamak, nyucinya pakai Pertamak, Bos. Karena pertalit di bagian sini ini ya letikan. Di sini pertalit susah, nggak ada pertalit di eceran, harus ke pom. Adanya Pertamak. Pertamak tahu sendiri harga Pertamak mahal. 10.000 ya ampun, paling dapat seaqua. Tuh seaqua gitu paling 10.000, Bos. Kalau pertalit, emang pertalit murah, tapi harga ecerannya nggak ada harga eceran, harus ke pom. Untuk ke pom dari daerah saya ke pom lumayan jauh, ya lumayan jauh. Kayak kunci teh, kencengan deh. Jadi kita cucinya pakai Pertamak, super mahal. Biasanya kita cuci pakai pertalit, beli 10.000 dapat banyak. Sekarang Pertamak beli 10.000, setengah dari pertalit. Mahal, nggak kencengan. Untuk pemasangan ini nanti saja terakhir. Ini letaknya di belakang di sini. Ini ya 2 tuh. Nanti aja taruh. Coba hudangkan, bangun tidur. Nah, ini putar lah ya. Set, sudah angkat. Nah, tangtungkan. Syok. Kita lihat dari sini. Set. Putar kruk as. Set, enak, ringan tuh. Hampang menteng. Wah, dek ulah yang goyang ini aja. Karena kalau tina video mangegol. Nah, jangan goyang-goyang, Bos. Masih goyang. Iya, nangtung supaya duduk. Nah, iya lah. Nah, iya. Set. Nah. Bisa tuh muter lah. Muter lah. Nih, kita lihat. Set dari sini. Tidak ada kata ngegol. Tidak ada, terkecuali di ujung sini agak ngegol sedikit. Tuh. Ya.
ada. Lancar jaya. Jaya lancar. Lancar jaya, jaya lancar. Ini harus ringan kayak gini nih. Nih. Harus ringan kayak gini. Kalau nggak ringan nantinya berat. Putarannya. Oh. Share. Kita lihat sebelah sini. Tuh. Weh. Jatuh. Aduh. Tangannya nyelap, guys. Tangannya nyelap, guys. Dari sini, guys. Wow. Lancar dari sini nih. Oke, turunkan, guys. Guys. Turunkan, guys. Luruskan, guys. Nah. Shit. Tangannya masuk, guys. Yang biasa masuk tangan telunjuk apa jari tengah? Gimana enaknya ya? Ya mau dimasukin, mau jari telunjuk bebas, jari tengah bebas, mau jempol juga bebas. Tapi enaknya pakai jari telunjuk, pakai jari tengah kalau enggak. Oh ya. Goyang-goyangan. Lancar, guys. Enggak ngegol, guys. Tuh. Lancar, guys. Tuh, ringan, guys. Lancar, guys. Udahlah, capek muter-muternya. Tangannya sakit lagi tuh. Buat ntar. Gak so, udah angkat. Nah, jadi haruslah kita. Lap mana lap? Nah, untuk selanjutnya di sini, guys, ya. Guys apa bro? Apa bos? Nah. Tuh ya, oil jetnya yang sudah kita jelaskan tadi. Nanti di sini akan muncrat, cerot keluar oli, ya, nyembur dari sini. Makanya jangan sampai tersumbat. Kalau motor teman-teman pengen awet, ya, kita zoom. Di bagian sini dan di bagian sini, ini harus muncrat, ya. Tembakannya harus kuat. Kalau tembakannya bagus, nanti hasilnya juga bagus, ya. Hasilnya juga bagus. Pokoknya untuk di bagian sirkulasi oli itu mesti harus diperhatikan, ya, karena darah pada motor ini yaitu oli, ya. Sama manusia juga, kalau misalkan sirkulasi darahnya terganggu, stroke, ya. Tidak jauh beda dengan motor. Motor juga sirkulasi olinya harus lancar. Ya. Nanti jika sirkulasi nomor 1 itu sirkulasi oli lancar, ya. Walaupun komponen spare part, komponen apa saja yang diganti, misalkan setang seher, bearing kruk as, noken as, piston, semuanya baru. Kalau misalkan pelumasannya tidak maksimal, tidak akan kuat lama, motor akan rusak lagi, ya. Motor akan cepat rusak. Jadi yang paling utama yaitu pelumasan. Pelumas harus lancar, sirkulasi oli harus tersirkulasi dengan baik, harus tersampaikan kepada titik-titik tujuannya, ya, sirkulasi oli.
Mau Anda ganti komponen setang seher, komponen-komponen yang fatal di bagian motor ini. Yang penting setang seher, bearing truk as, seher, noken as, ya, rantai keteng, rocker arm, palep, kelep, pokoknya walaupun diganti dengan yang ori, yang asli. Kalau di bagian sirkulasi olinya tersumbat atau terganggu, dijamin motor tidak akan awet, ya. Perlu diingat, sirkulasi oli. Baiklah, mungkin ini durasinya sudah cukup lama, ya. Sirkulasi oli, ya, perlu diingat. Dek, adik ya. Ya, sirkulasi oli perlu diingat, ya. Karena ini durasinya sudah cukup lama. Belum lagi, ya, kita cari bosing yang di bagian sini nih. Bos yang di bagian sini, bosing sebelum rumah kopling yang lebar di dalam. Karena saat kita bongkar bosingnya tidak ada. Pakai bearing kelahar, pakainya bekas kelahar dan diganjel-ganjel. Pokoknya inilah apa? Kurang etis diganjel-ganjel, tidak seperti bawaannya. Jadi kita lagi beli bosnya, ya. Bosnya nggak ada, ya. Mau beli bosnya, sudah beli, sudah pesen. Kita pesan online, ya. Kamar itu ya berapa ya? 2-3 hari, ya. Dek, harganya berapa ya? 45.000. Yang ongkir? Gocap. Sama ongkir kurang lebih gocap 50.000 bosingnya, ya, di bagian sini. Nih, di bagian sini. Nunggu di bagian sini belum datang. Kalau nanti datang langsung kita rakit semuanya, ya. Kita buat video lagi kalau bisa live streaming. Tapi kalau live streaming hasilnya kurang bagus, hasil videonya kurang bagus. Jadi lebih bagus direkod kayak gini, dibikin video, ya, lebih jelas. Tuh, kita zoom dekat. Yes. Mana? Zoom. Nah, ini. Tuh. Hasilnya bagus, jernih. Oh iya, belum kita sampaikan kepada yang punya motor. Nih, yang punya motor perlu lihat. Di bagian ini yang retak, yang sempel, yang pecah. Kemungkinan sebelum kita bongkar, di sini banyak rembesan oli, kemungkinan dari sini yang pecah. Nih, tuh. Cuma di lem sebelumnya, pas kita bongkar bisa teman-teman lihat di sini banyak tumpukan lem sealer, lem rid, lem merah. Di sini banyak, ya. Di sini. Dan setelah kita buka ternyata pecah. Di sini pecah, ya. Ini sudah proses bubut ulang. Nih hasilnya, puter deh, puter. Buri. Tenyo buri belakang. Tenyo belakang buri. Tenyo buri belakang sarobai lah. Nah, tuh, ya. Hasilnya sudah mantap. Walaupun tidak seperti bawaan dealernya, ya. Karena ini teknik bubut. Kalau sudah luka, ya, pasti ada bekasnya. Meninggalkan bekas. Kalau sudah sakit hati pasti ada bekasnya di hati, ya. Kalau disakiti oleh mantan itu susah, nggak bakal hilang-hilang, pasti ada bekasnya, selalu teringat, terkecuali amnesia baru hilang memori. Kalau ini tuh ada bekasnya tuh. Tapi hasilnya lumayan lah, oke segini. Tuh, kita zoom. Shot, zoom. Nah, tuh, ya. Tuh, ya. Bagus. Tuh, bagus. Ya. Saya kira sudah cukup. Klep. Apa lagi? Tinggal nunggu bos. Bos apa? Bos ini nih, rumah kopling. Rumah kopling yang kayak gimana? Yang bulat gitu tuh. Segede apa? Segede gimana ya? Gak tau lah. Gedenya mah. Pokoknya segitu aja lah. Ya.
Soalnya baru kemarin pesan itu. Baru kemarin Iya. pesan, awas bautnya jangan sampai raga ke bawah. Insya Allah. Ngomongnya kombinasi Indonesia dengan Sunda. Jangan sawas bautnya, jangan sampai murag ke bawah ya. Bisa teman-teman lihat di live streaming pemasangan komstir di sana. Aduh, kejadian yang tidak diduga-duga. Ngomongnya campur ya, Sunda dengan Indonesia. Pokoknya lucu lah. Kemarin belum lama. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini. Untuk pemasangan di bagian area kopling, di pemasangan area magnet, pemasangan di bagian silinder dan silinder kop, nanti kita videokan lagi ya. Untuk pemasangan di bagian gigi rasio dan kruk as sudah selesai, cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Dan jika ada pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar. Jangan lupa ya like videonya dan subscribe, nyalakan loncengnya juga ya, supaya tidak tertinggal video atau live streaming berikutnya dari Alpin Motor. Di sini jika ada yang salah, yang kurang tepat proses pemasangannya, sebagai manusia biasa ya harus diingat. Sebagai manusia biasa ya, keselak. Lagi ngomong keselak. Sebagai manusia biasa ya, pasti ada kelebihan dan ada kekurangannya. Bahkan banyak kekurangannya dibanding kelebihannya ya. Saya sendiri pribadi banyak kekurangannya dibanding kelebihannya. Cuman di sini ingin saya ya, walaupun sedikit ilmu, saya pengen berbagi ya, berbagi dengan kawan-kawan semua, teman-teman semua. Walaupun sedikit, ilmu kita biar bermanfaat. Walaupun banyak nggak bermanfaat, percuma. Ilmu sedikit, yang penting bermanfaat. Oke lah, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.